alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Oke, coba sekarang berdiri ya. Ini lututnya yang sakit, kalau ditekuk sakit ya. Coba tekuk, bagaimana posisi tekukannya ya, supaya nah begitu sakit kalau naik. Oke, jadi sekarang saya mau terapi dulu. Mudah-mudahan nanti setelah terapi sudah tidak sakit lagi. Ini sudah di mana-mana terapi ya. Sudah 3 kali diurut, belum ada, masih terasa juga sakitnya. Mudah-mudahan setelah saya pijat nanti bisa sembuh dan bisa ikuti terus videonya. Subscribe, like, dan share videonya. Mudah-mudahan. Mas siapa namanya? Sigit Santoso. Ya, Sigit Santoso. Oke, ya jadi kita refleksi dulu. Oke, bisa baring dulu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi ini mau terapi lutut dulu. Teman-teman bisa mengikuti tutorialnya. Lutut yang sebelah kiri ya. Kanan. Oke, lutut yang sebelah kanan. Kemarin di beberapa video yang lalu, bahkan di halaman Facebook saya, ada yang bertanya tentang bagaimana cara terapi lutut. Jadi lutut biasa yang bermasalah itu di bagian meridiannya ini, yang depan. Ini sakit sekali ya. Walaupun tidak ngomong ini sakit ya. Mas Sigit ini pasti sakit walaupun tidak ngomong. Jadi pertama pemijatannya bisa dilakukan pada bagian ini di luar tulang kering, tekan sedikit begini. Ini terasa sedikit agak sakit. Jadi memijit bukan pada bagian yang langsung sakit, pijit pada bagian yang berhubungan di yang sakitnya. Ikuti terus videonya, ikuti step by step supaya Anda yang menyaksikan video ini juga bisa membantu orang yang punya masalah pada lutut. Jadi pemijatannya mulai dari luar dulu begini, tekan. Ini kalau ditekan di sini itu bisa terasa sampai ke ujung kaki. Nah ini dia. Nah, terasa. Ini bukan terasa lagi Pak, ini bergerak di ujung. Ini disebut dengan pijat refleksi. Jadi metode pijat refleksi. Kuliah ya masih gitu. Baru masuk. Jadi alumni Corona ya. SMA-nya. Nah, kemudian setelah memijat di bagian luar ini, teman-teman bisa pijat di bagian dalam paha. Memijat di bagian dalam paha dengan cara seperti ini. Jadi tarik ini otot paha ya. Ini biasanya berhubungan dengan lutut. Ini sakit lagi. Walaupun nggak ngomong, saya bisa rasakan bahwa ini sakit. Ya. Nah, ini sakit. Ini sakit juga. Kemudian di bagian luar pijat pada bagian tendon yang ada di sisi luar paha, karena ini biasanya sakit juga. Ini sepertinya ada otot yang tegang. Jadi teman-teman yang baru bergabung, subscribe, like, dan bagikan videonya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk penonton di YouTube. Oke. Ini caranya begini, ambil yang di bagian dalam begini, kemudian yang di bagian luar seperti ini ya. Di bagian luar seperti ini tekan, di luar ditekan, di dalam juga ditekan, sambil menggerak ke arah bawah begini ya. Gerakan ke arah bawah seperti ini secara pelan-pelan. Ingat, memijat tidak boleh terlalu keras. Jangan membuat orang yang kita pijat jadi stres ya. Tarik, kemudian di sini ditarik dari atas ke bawah. Jadi saya terapi tutorial.
Tadi Mas Sigit di awal susah sekali, sakit kalau ditekuk. Nah ini memang ada bermasalah. Nah ini masalahnya. Kalau dulu dipijit, ini tidak dipijit ya. Ini tidak kesentuh. Ya, ini. Nah, ini tidak kesentuh. Jadi ini terlipat sebetulnya. Meridian yang ada di sini itu ujung menarik bantalan tulang yang ada di lutut. Jadi timbul sakit. Nah, kemudian setelah memijat pada bagian ini, kemudian dari atas, kemudian menggerak-gerakkan lututnya, tarik dari belakang begini. Nah, ini titik ini nanti akan ada pelajaran khususnya ya, di satu video khusus tentang bagaimana cara memijat titik pada bagian belakang yang juga terasa sampai ke ujung kaki. Ya, terasa sampai ke ujung kaki ya. Nah, ini sudah kurang. Jadi teman-teman bagikan videonya, siapa tahu ada yang cedera lutut. Mudah-mudahan ini bisa dipakai sama ibu-ibu juga yang banyak kasus ibu-ibu yang sudah menopause. Penyakitnya adalah sakit pada lutut. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Sudah mulai berkurang ya. Nah, setelah pemijatan begitu, ini lakukan pemijatan menggerakkan tempurung lututnya ya. Gerakkan begini ke atas dan ke bawah. Ini sudah berkurang sakitnya. Saya sudah bisa rasakan ini sudah mulai berkurang. Tapi itu belum cukup. Nanti ada pemijatan selanjutnya, memposisikan orang yang dipijat itu tengkurap. Jadi bukan cuma dari depan saja. Meskipun di sini sudah hilang rasa sakitnya, ya sudah berkurang ya. Ini sudah hilang rasa sakit di sini. Yang memang yang dirasakan sering sakit itu pada bagian ini ya. Ini di bagian depan yang sering sakit. Karena itu ada gesekan antara bantalan dengan urat tendon. Itu yang membuat sakit. Yang selanjutnya nanti pada posisi tengkurap itu masih ada lagi. Jadi teman-teman ikuti videonya, subscribe, like, dan share. Ikuti videonya. Bagikan supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat tentunya dari channel kami, terutama video-video tutorial yang kami bagikan. Nah, jangan lupa walaupun lutut yang bermasalah, nah ini sudah berkurang sakitnya ya. Tadi kan agak sakit di sini, ini sudah hilang sedikit. Jadi teman-teman bagikan siaran langsungnya, ikuti kami dengan cara subscribe, like, dan pelajari videonya. Jika menemukan hal yang sama, ada teman atau sahabat yang sakit lutut, tentu bisa dipraktekkan dengan cara seperti ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Jadi metode yang kami gunakan adalah pijat refleksi dengan totok simpul meridian. Oke, sekarang kita tes. Ini sudah kuat, sudah tidak sakit lagi, sudah hilang ya. Sekarang saya goyang lebih keras, sudah tidak ada. Nah ini sudah kembali ini. Sudah tidak ada rasa sakitnya lagi. Nah, walaupun saya goyang sudah kencang, nanti dipraktekkan lagi ya. Jadi teman-teman nanti setelah selesai pemijatan lihat hasilnya masih sakit atau tidak. Nah sekarang kita rangsang meridiannya supaya kembali berfungsi semua. Agak sakit. Pas dipijit jempol yang sakit. Ini sedikit agak sakit. Sedikit. Hah? Saya kira sedikit sakit, seperti digigit semut, kayak disuntik. Jadi teman-teman subscribe, like, dan share. Ikuti kami, ikuti tutorial kami. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan keluhan penonton di YouTube. Agak sakit ya.
teman-teman bisa lihat. Nah, ini diposisikan pada posisi tengkurap. Ini biasanya kalau sakit lutut biasa sampai naik terasa di sini. Ini sudah sakit. Iya, cuman belum terlalu terasa karena masih agak baru. Nanti 5-10 tahun yang akan datang bisa terasa lebih hebat sakitnya karena tarikan dari sini, dari bawah bermasalah. Untung cepat diselesaikan. Nah ini nih, ini biasa terasa agak sakitnya. Oke, jadi teman-teman bisa mencontoh melihat ini kalau ada yang sakit lutut. Nah kemudian untuk menyelesaikannya, ini kasih lemas ya, dilemaskan, kemudian menggerakkan tempurung lutut itu pada posisi begini ya. Nah gerakkan begini di bawah, yang digerakkan ini tempurung lututnya dengan menggenggam seperti ini ya. Nah ini dia, ini akan menghilangkan sakit lutut, tapi tidak boleh terlalu frontal ya. Jangan terlalu frontal menggerakkannya, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu sekuat tenaga. Jadi santai saja pijitnya, yang penting kena. Ya, tapi saya selalu berpesan di setiap video saya, teman-teman jangan memijit pada bagian yang bengkak, yang bagian infeksi, kanker nggak usah dipijit. Nah itu seperti misalkan ada yang tumor yang sudah hampir meletus dipijat, jangan. Itu ada batasan tukang pijat. Jadi ada yang boleh dipijat, ada yang tidak boleh dipijat. Memijat pada bagian yang luka, yang bengkak, jangan sekali-kali. Sudah agak kurang ya? Sudah kurang ya? Sekarang saya lipat. Hop. Nah, sudah tidak. Hop, saya kembalikan. Sudah tidak. Set. Oke. Sudah tidak ya? Kira-kira kalau sebelum saya pijit terus dikasih begitu, sakit sekali ya? Nah, ini sudah hilang rasa sakitnya, ini sudah tidak ada lagi. Ya, teman-teman nanti kita lihat hasilnya setelah selesai pemijatan. Yang belum subscribe dulu. Nah kalau yang ini dibiarkan, kalau sakit lutut seperti itu dibiarkan, bisa membuat saraf di atas jari tertekan. Nah kalau lutut sakit itu di atas juga harus diseimbangkan kembali, karena ini biasa sedikit agak terasa, masih sedikit ya. Nah ini, iya naik ke pinggang ya. Oke. Jadi walaupun sakit lutut sudah biasa terpengaruh sampai ke pinggang. Tapi dulu memang pernah cedera ya, cedera ini lutut. Ya, cedera lutut saat bulu tangkis. Tapi belum terlalu ketarik. Cuman kalau dibiarkan ini akan tertekan dan sakit pinggang. Pasti. Iya, tulang panggul sakit. Nah, bonusnya walaupun videonya terapi cedera lutut, bonusnya pijat sakit pinggang. Boleh diperhatikan cara. Yang dibokong. Sebelah kanan ini. Kalau sebelah kiri enggak. Ini tidak terlalu yang kiri. Nah, insya Allah mudah-mudahan setelah pijat jadi kembali segar. Jadi bukan cuma lutut yang sembuh, badan pun jadi segar.
ikuti caranya, tapi harus berhati-hati. Oke, sudah bagus. Oke. Sekarang kita lipat, tahan, rileks saja. Nah, sekarang coba bangun, kemudian dites lututnya kembali. Ya, coba tes. Sudah, tidak. Sudah bisa main bulu tangkis lagi. Sudah tidak sakit ya? Sekarang coba coba jongkok baru berdiri. Jongkok berdiri. Oke, jongkok berdiri. Tadi waktu pertama sakit sekali. Masih. Coba jongkok dulu baru berdiri. Ya, berdiri. Oke. Tapi sudah tidak seperti sebelumnya ya. Coba jongkok dulu baru berdiri. Ya, oke. Bagaimana, sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan daripada sebelumnya ya. Coba jongkok lagi baru berdiri. Oke. Sudah tidak kan? Tadi itu karena bantalannya bergerak. Ya, nah ini sekarang sudah tidak. Coba bertumpu seperti tadi di awal. Tarik. Ini pemain bulu tangkis memang ya. Oke, sudah tidak ya? Kalau untuk bertumpu begitu sudah tidak. Di belakang. Ya. Tapi tidak sakit lagi lututnya. Sudah tidak sakit lagi lutut. Oke. Ya. Coba lagi lututnya. Oh, tinggal di Palopo. Oh iya. Oh iya. Saya dari Palopo. Nah, ini terapinya di Polman ya, teman-teman. Masih ada sedikit, tapi sudah tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya bertumpu, coba bertumpu seperti tadi. Sudah tidak. Kalau dulu sakit kalau begitu. Oke. Nah, iya. Teman-teman, bagikan videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang yang cedera lutut. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.